Hai semuanya, kali ini saya mau buat pizza tanpa oven, tanpa mixer. Hanya pakai teflon, jadi namanya pizza teflon. Rasanya sangat enak sekali. Super simpel cara bikinnya. Ini bahan untuk adonan pizzanya, dicatat ya. Dan ini untuk bahan toppingnya, sangat simpel sekali. Disiapkan ya. Rasanya super delicious, mudah cara pembuatannya. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada. And let's start cooking. Jadi 360 gram tepung terigu kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh ragi instan atau yeast. Lalu kita aduk rata biar bercampur semua bahan-bahan keringnya. Lalu kita masukkan bahan-bahan cairnya seperti 2 sendok makan minyak sayur. Dan setelah itu kita pakai air hangat ya, 200 cc kita masukin perlahan, kita aduk, lalu kita uleni pelan-pelan. Jadi airnya tidak langsung masuk semuanya, jadi sedikit demi sedikit kita ulenin dia sampai adonannya kalis, tidak lengket lagi ya. Ini baru sebagian, saya masukin lagi airnya. Airnya harus hangat ya, karena kita pakai yeast atau ragi instan, jadi biar dia cepat ngembang kita pakai air hangat. Nah, kita ulenin terus, kita tambahkan airnya sampai habis 200 cc. Kita ulenin sampai dia kalis seperti ini, tidak lengket. Nah, setelah kalis seperti ini, kita bentuk dia jadi agak bulat. Ya, kita mau diamkan dia hingga dia mengembang. Ya, kita bulatkan seperti ini. Lalu kita tutup dengan plastic wrap. Ya, nah kita bulatin seperti ini dulu. Lalu kita tutupin sama plastic wrap. Dan kalau mau tutupin pakai kain juga tidak apa-apa selama 45 menit. Ya, sampai dia mengembang. Jadi ini kita tutup dulu. Sementara kita menutup dan selama 45 menit kita bikin untuk yang ada toppingnya. Ini kita tumis ringan aja untuk irisan sosis dan bawang bombaynya, memakai margarin. Ya, kita aduk rata seperti ini. Ya, do not overcook ya, karena nanti kita akan mau panggang lagi. Dan setelah 45 menit adonannya mengembang. Ya, tuh lihat dia double in size dari yang tadi. Setelah kita punch, we punch artinya kita tinju, kita agak kempeskan sedikit. Lalu kita bagi menjadi 3 adonan atau 4 terserah teman-teman. Yang penting untuk bisa jadiin topping aja, maksudnya untuk adonan pizzanya aja. Nah, sebelum di bake kita olesin margarinnya di teflon seperti ini. Kita ratakan seluruh margarinnya memakai kuas di teflon ini biar nanti dia tidak lengket dan tidak mudah gosong. Ya. Nah, setelah kita olesin dengan margarin, nah kita ambil adonan yang sudah kita pisahkan tadi, lalu kita pipihkan, kita ratakan ke seluruh permukaan teflon. Nah, untuk bentuknya atau bentuk berapa ketebalan pizzanya itu terserah teman-teman. Mau buat agak tipis, yang agak gurih, atau mau yang agak tebal, it's up to you. Ya, terus habis itu kita tusuk-tusuk yang garpu seperti ini. Tujuannya adalah biar dia tidak cepat ngembang, terus dia ada ruang untuk mengembang waktu kita bake. Ya, setelah itu kita masukin letak saus tomat dan sambal. Terus kita ratakan. Nah, teman-teman kalau memang mau yang pizza banget bisa pakai saus tomat yang untuk spaghetti ya. Tapi kan kita di sini mau memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah ya, tapi rasanya itu tidak kalah enak. Dan setelah itu kita letakin sosis dan bawang bombay yang sudah kita tumis tadi di atasnya, like this ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu setelah kita letakin tumisan ini, kita letakin keju di atasnya ya. Dan keju kita taburin keju parut ya, keju mozzarella. Dan untuk isian ini sebenarnya teman-teman tergantung kreasi teman-teman di rumah. Jadi bebas teman-teman mau isi pakai apa. Toppingnya ini bisa kalian kreasikan ya. Terus kita letakin lagi sosisnya ya. Nah, dan setelah itu kita letakin lagi saus sambal ataupun saus tomat, is up to you. And cheese lagi di atasnya. And this is ready for to bake ya. Kita bake di api yang sangat kecil, tidak sekecil sekali lah ya teman-teman, di api yang sangat kecil. Terus kita tutup dan kuncinya itu kita serong ke kanan, terus ada serong ke kiri. Pokoknya dia tidak terpaku dalam satu posisi saja. Dan jangan lupa teman-teman,
sesekali kita buka dan kita letakin margarin di samping-sampingnya. Ini kita bake itu selama kurang lebih 8 sampai 10 menit aja. And this is ready for to serve ya. Ini kita letakin di sini, kalau kita lihat di bawahnya, dia tidak gosong ya teman-teman ya. Dia tidak gosong dan ini sudah bisa kita sajikan. Teman-teman, ini rentan sekali gosong. Jadi kita harus ready terus di depan, maksud saya pada saat kita bake itu kita harus ready terus biar dia tidak gosong. Jadi kita harus jaga banget ya. Ini dia. Nah, ini sudah dimakan ya tadi sama orang rumah saya. Katanya enak, makanya langsung habis. Nah, teman-teman bisa kreasikan pizza sendiri di rumah kan? Dan tidak perlu lagi beli-beli karena kita sendiri bisa buat pizza di rumah. Manfaatkan bahan yang ada ya. And jangan lupa dipraktekin. Thank you.